Halo travelers, masih di Malang. Kali ini aku mau ngajak travelers untuk jalan-jalan ke kawasan jadul, kawasan kampung tertua di Kota Malang. Namanya Kampung Heritage Kayu Tangan. Jadi Kampung Heritage Kayu Tangan ini sudah berdiri sejak abad ke-13 ya travelers, dan sudah pernah masuk ke dalam peringkat 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia sebagai salah satu desa wisata terbaik. Mau kesini juga gampang banget, dekat dari Balai Kota dan alun-alun Kota Malang. Tempatnya di Kelurahan Kauman, dan konsepnya mengusung konsep heritage ya, dengan warisan budaya peninggalan, dan asiknya lagi menggabungkan unsur budaya, sejarah, dan ekonomi. Kalau kita akan masuk ke kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage ini, ada beberapa titik lokasi untuk masuk ke dalamnya. Travelers tinggal lihat aja gapura yang bertulisan Kampung Heritage Kayu Tangan. Nah, sekarang saya sudah berada di depan gapura pintu masuk menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Ini kita akan mendapatkan warung-warung, kemudian ada juga kursi-kursi yang bisa digunakan untuk menikmati jajanan di sekitar, atau juga untuk menunggu teman, atau kalau kita ingin beristirahat. Berapa meter dari pintu masuk gang akan ada semacam counter yang akan digunakan untuk kita membeli tiket masuk menjelajah Kampung Heritage. Tiket masuknya hanya 5.000 perak per orang travelers, dan kita juga akan mendapatkan 2 buah postcard bergambarkan kafe tua yang terdapat di kawasan Kampung Tangan ini sini. Juga di salah satu dinding pintu masuknya di tembok akan terdapat map kawasan heritage ini. Jadi kalau travelers misalnya akan menuju ke tempat ini, daripada supaya kita bisa mendapatkan panduan yang jelas, baiknya sih difoto dulu ya, supaya kita tahu kita berada di posisi mana. Setelah bayar tiket masuk, kita akan masuk menyusuri kawasan Kampung Heritage ini. Jadi sebenarnya kawasan Kampung Heritage ini adalah kawasan yang memang digunakan sebagai pemukiman, tapi mempunyai nilai sejarah peninggalan ex Belanda. Karena memang Kampung Heritage ini sudah ada sejak abad 13. Jadi nanti kita akan bisa menikmati kafe-kafe atau rumah-rumah antik yang memang mempunyai nilai historis dalam budaya Kota Malang ini. Kayu Tangan Heritage ini kan lumayan luas ya travelers. Jadi kalau travelers punya waktu terbatas, di sini saya akan tampilkan berikut beberapa spot menarik yang dapat dikunjungi oleh travelers. Nah, yang pertama kali saya lihat adalah Kopi Wojo. Ini kafe yang memadukan unsur budaya dan modern dalam satu tempat. Bangunannya sendiri adalah rumah dengan arsitektur lama, tapi udah direstorasi dengan menjaga keasliannya. Karena saya baru minum kopi, jadi saya masih merasa kenyang dan nggak mampir ke sini. Travelers menyelusuri Kampung Kayu Tangan ini, kita akan melalui gang-gang yang memiliki aktivitas yang cukup padat dan juga rumah-rumah penduduk dengan arsitektur kolonial Belanda. Karena nilai historisnya inilah, makanya kawasan Kampung Kayu Tangan ini ditata dan menjadi objek wisata, dan kita memang melihat nanti akan banyak arsitektur kuno yang kemudian disulap menjadi kafe tanpa meninggalkan bentuk aslinya, dan juga banyak rumah-rumah yang menjual barang-barang antik vintage yang bisa dibeli oleh pengunjung atau menjadi objek foto yang menarik. Kalau travelers datang ke Kayu Tangan Heritage ini, travelers mampir ke kedai kopi Hamur Bandut. Ini merupakan kedai kopi pertama di Kampung Kayu Tangan dan masih menyajikan menu tradisional. Ada kopi tubruk, kopi susi, sekoteng, onde-onde, dan harganya juga ramah di kantong. Kalau travelers perhatikan, bentuk bangunannya masih orisinil ya. Dan kemudian kita lihat juga atapnya menggunakan atap pelana, jadi kelihatan unik. Kopi Mbah Hanur Bandut ini buka dari pagi sampai dengan sore, kemudian buka lagi setelah Isya. Nah, ini kedai Punakawan. Jadi ini tempat yang berlokasi di kawasan sejarah tapi merupakan tempat makan. Dikenal dengan menu kuliner klasiknya, ada mie kuah mala yang kaya rempah, juga ada dimsum. Juga ada pojok es serut, jajanan ringan. Ini travelers boleh coba dengan suasana heritage. Lanjut ke Gubuk Ningrat. Ini adalah bangunan arsitektur Nusantara jengki di Kampung Heritage Kayu Tangan. Katanya sih udah jadi landmark sejak tahun 64. Kalau travelers perhatikan, arsitekturnya unik karena gabungin elemen tradisional dengan twist modern. Jadi menarik buat pengunjungnya. Sekarang sudah disulap menjadi kafe, tapi juga sebagai tempat diskusi dan literasi bagi masyarakat umum. Di dalamnya juga ada furniture dan pajangan-pajangan interior bernuansa vintage. Oh ya travelers, kalau travelers ingin mengunjungi kawasan Kayu Tangan Heritage ini, mudah dibuka mulai pukul 8 pagi. Lanjut ke Merah, ini tempat mungil yang estetik ya travelers, dan selalu menjadi spot yang menarik buat anak-anak milenial. Karena menu-menunya juga terjangkau, harganya cuma 10 ribuan. Mulai dari ya, tempatnya sih kecil tapi banyak spot foto yang bagus travelers. Jadi ini menjadi nilai plus yang buat pengunjung Kayu Tangan Heritage sering mampir ke sini. Dan juga banyak pilihan minuman, favoritnya katanya es coklat.
Ini Yowis Cafe ya Travelers, jadi salah satu spot yang terbaru di Kampung Kayu Tangan, gak hanya buat foto tapi juga sekali lagi tempat makan minum sederhana. Yang menarik memang suasananya ya Travelers, dan ini sering menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk foto-foto sepuasnya di sini, mulai dari pernak-pernik botol, kamera lama, telepon jadul, juga ada mesin ketik. Nah, infonya sih cafe ini pernah jadi tempat syuting film Yowis Band. Menarik sih tempatnya, mulai dari penataan kursi, meja, ornamen-ornamen dinding yang antik, juga ada beberapa dokumentasi dari syuting film Yowis Band. Karena juga sekaligus merupakan kafe dan rumah tinggal, jadi travelers dapatlah menikmati suasana rumahan yang homey banget tapi juga sekaligus antik. Bisa dilihat dari sini, barang-barang jadul yang ada di sini. Bagi travelers yang menyenangi barang-barang vintage, boleh deh mampir ke tempat ini, namanya Gubuk Lombok. Boleh dibilang koleksinya lebih banyak ya dibandingkan tempat lainnya, dan konsep heritage-nya juga kuat banget, punya kekhasan sendiri. Sama halnya dengan rumah-rumah sebelumnya, di sini kita juga bisa menikmati barang-barang vintage, barang-barang antik yang bukan hanya menjadi objek untuk difoto atau menjadi latar belakang foto kita, tapi juga bisa dibeli kalau travelers tertarik untuk memilikinya. Gubuk Lombok ini tidak berorientasi pada masakan Lombok ya, tapi menyediakan makanan yang boleh dibilang lebih kepada makanan modern dan berdampingan dengan resto yang bernama Pawon Mbak Retno. Kalau udah capek jalan-jalan melihat kawasan heritage Kayu Tangan, boleh deh mampir ke sini Tumbas Kopi. Ini salah satu kopi lokal yang cukup terkenal di Malang. Suasananya masih vintage, lengkap dengan item-item antik yang bisa dinikmati atau dijadikan objek untuk foto yang instagramable. Kalau travelers ingin foto-foto di sini boleh aja ya, dan berbayar juga. Apalagi pakai latar belakang skuter warna ngejreng begini pasti cakep. Koleksi item vintage-nya juga lumayan bervariasi, mulai dari alat elektronik, kemudian ada pita-pita kaset jadul, alat makan, sampai dengan koper. Sekarang kita nyampe di area sungai atau Kali Sukun yang membelah kawasan Kayu Tangan ini. Dan di dalamnya terdapat jembatan yang menyambungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai. Dan di kawasan ini travelers jalan dan pagarnya udah ditata dengan baik, sudah cakep ya. Dan hampir semua sudut juga bisa dijadikan tempat foto. Kalau travelers bisa lihat di sini ya, ada dinding mural yang bergambar mobil antik. Dan juga di seberangnya ada bangunan bertuliskan The Java Seven. Ini menunjukkan sisi lain dari Kota Malang tempo dulu, dan travelers juga bisa memanfaatkan tempat ini untuk foto-foto di depan mural dengan jarak dekat. Ya, gayanya bisa dari pagar hitam, latar belakang mural, atau menikmati es krim yang dijual di sudut ini. Nah, kalau ini adalah rumah jengki travelers. Jadi ini salah satu rumah yang terluas di wilayah Kampung Heritage ini, dan arsitekturnya juga menggunakan atap asimetris. Bisa kita lihat ya travelers, kusen jendelanya ini bentuknya nggak asimetris, jadi unik. Dan kalau kita lihat rumahnya kelihatan seperti mirip. Lanjut ke rumah rindu yang sudah berusia 75 tahun. Disebut rumah rindu karena dulunya di tempat ini diproduksi sandal Bakyak yang bermerek Rindu. Ada rumah yang cukup unik di sini, rumah yang bergaya Betawi. Meskipun ini berada di daerah Jawa Timur, kan sejak tahun 1870, udah hampir 1 abad loh. Dan 90% dari bangunannya masih sama dengan bangunan awalnya. Kita sekarang melewati makam Mbah Honggo. Jadi Mbah Honggo ini adalah garis keturunan langsung dari Majapahit. Dan lokasi makam ini juga dulunya merupakan komplek besar ya travelers, bagi katanya sih keturunan Adipati Malang. Sekaligus juga komplek makam di belakang Masjid Jami. Boleh dibilang juga Mbah Honggo ini adalah garis keturunan dari Pangeran Diponegoro dan salah satu penyebar agama Islam di wilayah Kampung Kayu Tangan ini. Atau kalau mau menikmati minuman seger dingin, ada es Depot Talun yang sudah berdiri sejak tahun 50-an loh. Warungnya sederhana dan andalannya es campur es teler. Keunikannya karena es talunnya menggunakan kombinasi buah-buah seger, ada juga sirup cendol, ketan hitam, jadi udah kebayang dong enak dan manis segernya. Untuk yang senang foto-foto ada Give Love. Ini adalah pilihan foto manual atau digital, dan kita bisa potret diri kita atau selfie dengan ilustrasi lucu, juga simple dan banyak pilihan frame. Kalau travelers ingin cari oleh-oleh, di sini ada namanya toko oleh-oleh sesuatu dari Malang. Jadi toko oleh-oleh ini agak berbeda dari toko oleh-oleh lainnya. Gak hanya jual produk makanan, minuman, tapi juga banyak produk kreatif dari Malang. Ada postcard, stiker, buku,
t-shirt, jaket, dan semuanya penuh dengan sentuhan seni, juga penuh dengan ciri khas Kota Malang. Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya kita jalan-jalan menikmati Old Malang City atau suasana vintage dari Kota Malang. Dan kalau travelers ingin menyelusuri lebih jauh, silahkan datang ke tempat ini. Dan di sekitar kawasan Heritage Kayu Tangan ini juga terdapat kafe-kafe atau cafe shop yang menjual suasana heritage yang cukup menarik dan suguhan kopi yang cukup enak. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkannya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu, salam sehat, salam semangat.